Oke, dengar recording ya. Yes. Oke, kita mulai. Shalom Bapak-Bapak, Pak Ayu, Pak Toga, Pak Hermanto, Pak Robert. Kita pada sore hari ini akan diskusi santai saja tentang pemuritan yang berlipat ganda atau multiplication discipleship. Nah, kita tahu bahwa pemuritan adalah tuntutan Kristus dalam amanat agung, dan semestinya kita mengerjakannya semuanya dalam gereja. Tapi faktanya gereja masih belum bisa maksimal melakukannya. Artinya mulai dari remaja, pemuda, mereka belum bisa fokus untuk pemuritan. Kalaupun ada, tapi mengalami stagnasi ya. Jadi mereka mengalami kendala, dan nanti kita akan diskusi apa yang menjadi kendalanya. Kemudian juga mencari tahu mengapa dan bagaimana yang efektifnya. Baik, kita akan mulai diskusi dialog santai pada sore hari ini. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur pada sore hari ini. Kami diberikan kesempatan, diberikan kebebasan waktu bersama-sama untuk berkumpul. Kami akan membahas tentang amanat agung yang menjadi tugas gereja, yang seharusnya kami semua melakukannya, mengerjakannya dengan berbagai metode dan dengan berbagai macam alat yang bisa kami lakukan, bisa kami kerjakan. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan kami kesegaran, fokus, konsentrasi, hikmat di dalam berbicara. Nanti ada juga tanya jawab, juga berbagi, sharing pengalaman dan sebagainya. Kiranya Roh Kudus memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan dan bimbingan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Firi, kalau mau mulai. Ya, Pak Toga, Pak Haryo bisa apa yang kira-kira Pak Haryo ingin dulu menggali dengan Bang Toga. Bang Toga ini juga alumni STA, tapi dia juga aktif STA di juga ya? Iya, iya. Oh, hanya jadi iya. Aletheia, Pak Ayub dari Aletheia. Iya, Pak Ayub dari Aletheia. Mungkin Pak Haryo bisa, apa yang Pak Haryo ingin tampilkan atau apa? Iya, kalau dari saya sih mungkin saya akan sharing sedikit. Bang Toga, Pak. Kita atau Pak Toga dulu ya. Ya. Oke, silakan Pak Toga. Apa yang Pak Toga sudah lakukan dan pernah lakukan, dan apa bisa berbagi dengan kami dulu, Pak, untuk men-trigger kami supaya kami ini jadi dicerahkan nih. Silakan Pak Toga supaya tidak buang waktu. Baik. Oke. Jadi memang dari dulu beban saya itu di penginjilan dan pemuritan. Saya sempat lama di gereja, juga di luar gereja, ada di kampus juga. Tetapi memang benar tadi kata Pak Haryo, masing-masing mencoba melakukan tugas ini, tetapi dengan keterbatasannya sendiri-sendiri juga. Ya, jadi oke lah, kita langsung ke kondisi yang sekarang saja. Saya di luar gereja, saya buat ministry sendiri, Citra Alam Ministry, yang nama ini sebenarnya muncul karena saya akhirnya menemukan apa sih esensi dari sebuah pemuritan. Sebenarnya itu sudah jelas dari awal di dalam Alkitab kita, itu di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 26 sampai ayat yang ke 27 ya, sampai 28 ya. Saya baca secara cepat saja. Di sana dikatakan, baiklah kita atau Allah menjadikan manusia menurut gambarnya, gambar dan rupanya, supaya mereka berkuasa atas ciptaan yang lain. Kasarannya begitu, saya paraphrase begitu. Ya, sebenarnya yang berkuasa harusnya siapa? Allah kan. Tapi dia menciptakan yang segambar dan serupa dengan dia untuk menjalankan kuasa itu. Artinya manusia sebagai wakil Allah. Lalu kemudian di dalam ayat 27, ya diciptakanlah mereka, ada laki dan perempuan. Ayat 28 dikatakan tugasnya apa? Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan itu. Artinya apa? Bahwa di dunia ini wakil Allah itu harus menduplikasi diri. Nah, itu juga yang Yesus lakukan. Dia berinkarnasi ya sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna itu. Lalu kemudian dia memuridkan, lalu dia memuridkan murid-murid ini untuk bisa memuridkan, menduplikasi lagi. Sehingga dia katakan apa? Pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini kan bahasa yang sama sebenarnya. Bahasa di dalam Kejadian dengan bahasa di dalam di dalam Matius pasal yang ke 20 pasal 19 ayat 20 pasal berapa itu terakhir tuh? Halo? Waduh, Jadi ini saya 28, Pak. yang menurut Delapan. Pak ya. Iya, Iya, yang 28. iya, 28 ayat 20 Ayat 18 sampai sampai 20. 20. Iya, benar. Nah, ini repotnya kita ini Alkitabiah bukan Ayatiah ya. Yang dilakukan apa Pak? Pada waktu di Batam yang dilakukan saat itu prakteknya apa untuk murid yang Nah, memuridkan itu? iya, jadi saya udah coba macam-macam, Pak. Ya. Jadi apa yang dikerjakan Pak Ferry juga dulu saya coba kerjakan. Ya, memfasilitasi orang untuk ternak gitu ya. Oh, ya saya coba demodali. Pertama ternak bebek, ya kan? Lalu beberapa kali ada telurnya. Setelah itu nggak bisa bertelur lagi. Katanya musimnya meranggas begitu kan? Lalu dari telur problem bebek diganti jadi kambing. Oh, nanti sistemnya bagi hasil begitu. Nanti anaknya cuma satu ternyata. Lalu setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Nah, itu biasa, itu yang kayak gitu biasa. Ya, jadi terus saya pernah buka usaha apa dulu tuh? Susu kedelai. Ya. Nah, susu kedelai karena orang ini ngakunya baru percaya, dia meninggalkan tempatnya, dulu dia kuliah di UIN begitu ya, lalu kemudian dia ke Jakarta, ketemulah kami, waktu itu saya di gereja, saya koskan, saya kasih usaha dan segala macam, tetapi hanya beberapa minggu hilang. Nah, nggak kuat begitu ya. Nah, ini saya pikir usaha-usaha yang seperti itu, ini dari bincang-bincang dengan Pak Ferry juga sebelumnya, saya ketemu ada kliknya gitu ya, bahwa pemberdayaan ekonomi tanpa mindset yang benar itu keliru. Tanpa dibarengi dengan mindset pemuritan yang benar itu salah. Itu yang pertama. Lalu pemberdayaan ekonomi itu tidak boleh sesuatu yang karitatif, membuat dia bergantung, harus membuat dia mandiri. Tetapi kemarin ada hal yang luar biasa dari Pak Ferry, harus berbasis komunitas. Jadi pemuritan di bidang kewirausahaan Pak ya. Ya, saya coba Bicara lakukan itu. kewirausahaan, ya. Nah, lalu saya Sekarang- ketemu masalah terbesarnya Pak, itu adalah mindsetnya belum kebentuk. Akhirnya belakangan itu saya bukan hanya mencoba untuk memberikan mereka pancing untuk mereka bisa hidup, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka itu adalah wakil Allah. Mereka adalah murid Kristus, dan goal dari semuanya ini yang dikerjakan ini adalah supaya mereka kemudian bisa memuridkan lagi. Gitu loh Pak Haryo. Ya, jadi dia harus tahu goal itu. Dari Dia harus tahu goal kewirausahaan itu. itu kan arahnya kesejahteraan bersama, kesejahteraan bersama, sentosa bersama gitu ya. Kebersamaan di Mungkin, bidang Pak Haryo. usaha. Tapi kemudian pemuritannya apa yang bisa dilakukan di sana? Pak Haryo, Pak Toga Ya. tadi mengatakan bahwa Pak Toga ada mulai masuk di hal yang paling mendasar. Karena tadi sudah lakukan, tetapi ada hal yang perlu ditanamkan. Mungkin itu yang kita perlu gali. Iya. Oke, baik ya. Nah, saya fokus ke situ ya. Jadi memang Itu dia. harus bimbing dulu mereka. Ini bisa bebarengan Pak. Tapi harus ada pemuritan, betul-betul kita belajar Alkitab bersama. Dan sampai ditarik kepada esensi, ya, substansi diri kita itu apa menurut Alkitab. Karena kalau kita nggak bawa sampai ke sana, ini hanya orang-orang yang mencari jalan keluar Itu kebutuhan mungkin. Ya. kebutuhan begitu Pak. Cari makan. Betul itu. Ya, dalam Iya. tanda kutip cari makan ya, Pak. Iya, benar. Iya. Nah, satu lagi problemnya juga kalau kita bawa emblem gereja, ini kita itu nanti akan kesulitan karena orang-orang ini akan masuk ke gereja kan, pasti kan goalnya ke sana. Nah, ini yang sebenarnya saya pikir itu membuat keleluasaan kita itu jadi terbatas. Nah, sehingga lepas dari emblem gereja, kita harus betul-betul membawa mereka mengerti
apa sih tujuan Tuhan menciptakan dia? Gitu loh. Kenapa sih dia ada di dunia ini? Kenapa sih dia harus mengalami semua proses hidup sampai dia ada sebagaimana dia ada pada saat itu? Nah, itu harus dia tahu dulu. Lalu kemudian, kalau dia udah menjadi murid Yesus, ya, kenapa dia harus menjadi murid Yesus? Emang apa yang salah dengan hidup sebelumnya? Itu harus dijawab dulu. Nah, setelah dia tahu kenapa saya menjadi murid Yesus, dia harus tahu goalnya menjadi murid Yesus itu bukan sekedar kita itu akhirnya punya meeting club, arisan, kumpul-kumpul, bukan. Tetapi dia bisa menjadi wakil Allah lagi. Jadi sebenarnya setiap kita itu adalah mencerminkan kehadiran Allah bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Makanya tadi citra Allah kita ini. Tetapi masalahnya, apakah kita menduplikasi diri kita itu kepada orang lain? Dia sadar dia citra Allah. Nah, baru tools-nya kita tambah. Yang tadi itu yang penting. Bagaimana? Nggak mungkin kita bisa merepresentasikan Allah kalau kita sendiri sibuk fokus dengan kekurangan kita. Ya, makanya kita lengkapi dia dengan keterampilan, kita lengkapi dia dengan semua yang apa yang dia butuhkan untuk dia bisa membimbing yang lain juga, berguna bagi yang lain, mandiri. Ya kan? Nah, itu mengikuti, Pak. Bisa barengan, tetapi otaknya ini pikirannya, akal budinya harus dibenerin dulu. Karena Tuhan bilang apa? Iya, mindsetnya itu problem terbesar di dalam penginjilan, di dalam pemuritan. Ya. Coba kita amati kantong-kantong Kristen sekarang. Mereka itu udah punya jadwal kapan gereja tertentu, lembaga tertentu datang untuk mengirimkan bantuan ini dan itu. Ya selalu akan selamanya seperti itu. Hanya dipenuhi dengan program-program. Iya, karitatif, Pak. Nggak bisa begitu. Iya. Jadi murid itu harus tahu saya murid Kristus untuk bisa berkarya dan memuridkan yang lain. Goal kami di situ. Makanya mindsetnya betul-betul kami benerin dengan sangat serius. Lalu kami lengkapi dengan keterampilan. Nah, yang menjadi ini orang-orang yang kami layani memang anak-anak muda, tapi juga beberapa itu ex-prisoner, ya, mantan napi. Karena saya berpikir begini, saya dulu pernah di terminal, Pak, tahun 98. Kalau nggak ada orang yang tolong saya nggak akan bisa jadi apa-apa juga. Banyak orang sudah salah mengambil keputusan, ya, ingin berubah, tapi nggak bisa berubah karena nggak ada yang tolong. Nah, makanya kami ingin menjadi orang yang ada untuk orang-orang ini. Walaupun resikonya luar biasa. Kayak kemarin kami kena zong begitu ya. Ada satu lama di jalan, kami tampung, kami kosin, kami coba bikin usaha dan segala macam. Itu motor saya dilarikan, Pak. Iya, resikonya memang ada, begitu ya. Terus yang hal-hal seperti ini memang harus kita minimalisir. Tapi kalau nggak kita yang lakukan, siapa yang lakukan? Nggak ada juga. Nah, makanya kami harus ketat dengan pembentukan mindset-nya dulu. Tapi bukan berarti itu juga mudah, gitu. Karena ada juga yang udah ikut kita selalu berpikir tentang dirinya seakan-akan dia orang yang paling susah di dunia ini. Jadi kurang untuk kemudian menyalurkan itu, begitu loh. Kurang berlatih untuk menjadi murid juga. Kurang berlatih untuk meneruskan kasih Tuhan itu, memuridkan lagi. Saya mengingat perkataan pendeta Jerry Patinasarani itu luar biasa. Dia bilang begini, kasih Allah itu nggak mungkin kita balas. Kecuali kita teruskan. Amin. Amin ya. Ya. Kasih Allah itu nggak mungkin kita balas. Allah itu sudah penuh, sudah utuh. Dia memberi terus, nggak menerima dia itu. Jadi nggak mungkin kita balas kecuali kita teruskan. Nah, mindset inilah yang saya tanamkan terus kepada anggota pemuritan kita. Baru kita bicara masalah yang tadi pemberdayaan ini dan itu. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan sharing Pak Ferry. Ya, ini mungkin setelah ini boleh Pak Ferry melanjutkan ya. Begitu, Bro. Silakan Pak Ferry. Begitu, Bro. Silakan. Masih ada lagi mungkin Pak Toga ada lagi tambahin. Nanti kita ini lagi. Nanti bisa. Itu detail, Pak. Kalau kita itu ada ininya, Pak. Nanti kalau ini kan waktu juga kan. Nanti nggak ada yang nonton kalau kepanjangan kan. Iya. Kira-kira mindsetnya seperti itu. Ya, terus kita itu nggak sibuk dengan masalah
benar salah dan segala macam. Kadang-kadang di dalam proses menjadi murid itu kita itu ngelihat benar salah apa segala macam itu menjadi apa ya, menjadi kompensasi kita terhadap pertumbuhan kita yang mandek sebenarnya. Kita fokus kepada kesalahan orang lain supaya saya terlihat benar. Saya nggak baik-baik amat, tetapi kalau ada yang lebih jelek dari saya, maka saya cukup baik. Kan begitu jadinya. Ya, ini kita harus clear dengan yang itu yang kami bicarakan di dalamnya. Jadi kami nggak bicara benar salah atau bagaimana, kami bicara arah. Ya, Arah itu. kita ini menjadi seperti Kristus, gitu loh. Arah kita ini menjadi seperti Kristus. Jangan fokus kepada kesalahan orang. Fokus kepada Kristus. Dan kita berjalan ke sana. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita ini, tapi kita mengarah terus ke sana. Sambil berbenah diri dan lain sebagainya. Nah, itu saling menguatkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, itu yang kami lakukan. Lalu Ya. kita coba bekali mereka dengan keterampilan-keterampilan ya. Supaya itu tadi, supaya bisa terrealisasi dia bermanfaat buat orang begitu loh, Pak. Begitu, Pak. Kalau saya punya sesuatu ya yang saya bisa kerjakan, saya bisa menghasilkan, saya juga bisa terasa buat orang lain kan begitu. Dan saya bisa memuridkan orang lain juga. Kalau saya selalu tegaskan itu, kalau semua tentang saya kurang, saya ini, saya itu, maka mau berapapun tuh nggak akan cukup karena saya selalu menjadi sumur yang menampung, saya bukan selang yang menyalurkan begitu. Nah, saya ingatkan selalu kepada anggota pemuritan kita, sesedikit apapun yang kamu miliki, kamu harus terus melatih mindset pemuritan itu tadi. Aku harus menjadi saluran berkat. Nanti ini semakin kuat baru usahanya semakin kuat, makin baik, dia pun bisa memberikan berkat semakin besar lagi. Tapi problemnya kan yang sering terjadi adalah dia nggak bertumbuh secara mindset, dia nggak bertumbuh secara kerohanian. Dia hanya pikir ya ini usaha-usaha yang tiap hari akhirnya memberikan solusi untuk perut ini. Perut ini, ya betul. Nah, ini yang problemnya yang sering kali terjadi. Makanya saya sangat senang waktu kemarin Pak Ferry sempat memberikan satu clue. Sebenarnya ini juga pertanyaan saya cukup lama. Oh, rupanya pemberdayaan ekonomi ini harus dilakukan secara komunitas. Baru bisa berhasil. Kalau kita cuma ke satu orang, pertanggungjawabannya agak susah, Pak. Hilang semua. Makanya, oke, saya pikir nanti Pak Ferry akan banyak bicara itu. Mungkin Oke, terima kasih Pak Toga. Iya, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Nanti kita gali lagi. Oke. Kenapa Pak Ferry? Ya, habis itu Pak Ari bisa gali lagi kan. Silakan, boleh nanya. Bisa. Kita kasih kesempatan yang lainnya dulu, mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada mau bertanya atau sharing atau berbagi tentang pengalaman bagaimana pemuritannya yang dilakukan. Mungkin bisa berbagi kepada kita. Silakan. Silakan Bu Frida. Bisa dengar suara saya? Tuh masih malu-malu nanya, jadi sekalian aja gitu, Pak. Silakan. Ya, silakan Ibu. Dinyalakan dulu mic-nya, kayaknya masih mute. Masih mute. Oh ya. Halo, shalom Pak. Ya. Shalom. Ibu Frida ini dari NTT. Ini adalah yang ya boleh dibilang kami dorong untuk bikin komunitas. Komunitas yang baru. Komunitas yang baru. Baik, sedikit pertanyaan saya. Ketika saya mendengar apa yang disampaikan itu cukup menggugah hati saya. Tapi yang menjadi kendala saya adalah memang untuk cara berpikir orang-orang ini kan tidak segampang apa yang kita harapkan. Mungkin bagi saya sih yang istilahnya sudah bisa dibentuk lama dengan kebenaran firman Tuhan, itu bisa gampang saya terima. Tetapi bagi orang-orang yang mereka baru mengenal bagaimana menjadi saluran berkat di dalam kekurangan mereka, saya rasa ini agak sedikit butuh waktu yang agak lama, ya, karena saya kurang. Kenapa saya harus jadi berkat? Saya harus pikir diri saya dulu, baru pikir orang lain, kan begitu. Jadi intinya bahwa cara berpikir ini atau mindset mereka ini betul-betul
ya kita harus berlelah-lelah dan juga memang dukungan doa dari semua hamba-hamba Tuhan, sehingga cara berpikir mereka ini bisa diubahkan, bukan orientasinya hanya pada diri sendiri, tetapi berpikir bahwa apa yang saya punya, saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu memang saya pikir masih sedikit agak kesulitan saya. Sehingga ketika saya bergabung dengan Bapak Ferry, puji Tuhan juga, saya semakin dikuatkan untuk mendorong orang dalam kekurangan mereka harus menjadi saluran berkat. Tetapi yang menjadi kendala bagi saya adalah saya terkadang kehilangan materi-materi yang saya harus bagikan supaya mereka tetap punya kekuatan bahwa oh saya memang nih harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga bukan cuma saya sendiri yang berbicara, tetapi memang itu ada secara kontinu, ya, secara kontinu memberi mereka pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga mereka mendapatkan bahwa memang di dalam Tuhan ini hidupnya seperti ini. Karena memang jujur di gereja saja tidak memikirkan hal seperti itu. Cuma kita yang ada dalam Tuhan, yang ketika Tuhan bukakan mata kita untuk melihat keberadaan mereka, ternyata sebetulnya mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk diberkati Tuhan. Tapi mereka saat ini baru berorientasi pada diri sendiri. Sehingga saya bersyukur kalau Bapak Ferry mengajak kami untuk ekodiakon ini, yaitu kami berkumpul sehingga kelemahan-kelemahan kami ini kami bawa dalam doa, saling mendukung apa yang menjadi kekurangan mereka. Jadi kami sama-sama berpikir untuk bagaimana melengkapi satu dengan yang lain. Jujur saya bilang bahwa saya bilang saya tidak punya apa-apa untuk membantu mereka. Tapi saya percaya bahwa dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan, itu adalah ujian iman bagi saya untuk bagaimana saya nih sedang berbicara tentang firman Tuhan untuk berbagi menjadi saluran berkat, tapi saya sendiri tidak suka berbagi. Jadi Tuhan latih dulu saya untuk bagaimana menjadi saluran berkat untuk sesama saya yang ada di daerah ini. Ya, mungkin pertanyaan saya adalah, Bapak, bahan-bahannya untuk Bapak, misalnya Bapak mau membimbing mereka supaya mereka lebih dewasa di dalam materi, istilahnya memuridkan mereka sehingga mereka betul-betul punya pemahaman-pemahaman yang baru. Karena jujur mereka dengan latar belakang pendidikan yang mungkin cuma tamat SD, SMP, ya, ini wawasan mereka sempit. Jadi kalau kita membawa sesuatu yang baru bagi mereka, ini juga harus butuh suatu perjuangan yang tidak main-main juga, Bapak. Ya, dengan cara berpikir mereka yang mungkin masih dangkal, kita mendobrak untuk kasih luas, ini juga butuh waktu. Saya pikir seperti itu. Ya, mungkin cuma itu saja, Bapak, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Ibu Ibu Fida. Fida. Ya, sebenarnya ekodiakon yang seperti sharingkan Pak Ferry termasuk salah satu bagian dari Discipleship Explosion, ya, DE. Pemuritan memang kami lakukan dalam banyak hal, antara salah satunya ekodiakon ini dalam hal kewirausahaan, tapi yang lainnya juga ada seperti yang Pak Toga tadi bergumulkan, membentuk mindset, karakter mereka. Kami ada semacam kelas seperti Discipleship Explosion Bible Study DEPS, dan kami pernah melakukannya, dan di dalam DEPS itu juga ada materi DE. Jadi kalau mungkin di antara saudara-saudara sekalian, di antara jemaatnya ataupun persekutuannya yang ingin mendapatkan materi komplit, bisa nanti menghubungi Pak Ferry, karena kita juga ada kelas DEPS, Pak, ya, secara online. Dan dulu kami mengadakan secara offline di tempatnya Pak Ferry, beberapa kelas yang kelindan kami untuk memperlengkapi mereka untuk pelayanan pemuritan, tetapi mereka mindsetnya diubah dan juga diberikan dasar-dasar teologi yang cukup ketat supaya mereka mempunyai pengenalan akan Allah yang benar, pengetahuan yang benar, sehingga di dalam pelayanan pemuritan ataupun penjangkauan mereka sudah mempunyai bekal. Jadi semacam itu yang kami lakukan selain ekodiakon gitu. Silakan Pak Ferry kalau mau menambahi mungkin. Oke, bisa saya share Pak Haryo, saya punya screen ada beberapa, mungkin saya berbagi sedikit, bagi yang lain kan sudah pernah mendengar, tapi saya hanya untuk refresh lagi. Bisa Pak Haryo?
bagikan atau kembalikan ke saya? Bisa. Terserah. Ya, silakan. Oke. Memang ini lanjutan dari yang Bang Toga sudah lakukan. Artinya kalau Bang Toga tadi menekankan utamakan mindset mereka dan dibawa kepada kebenaran, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki wawasan. Nah, kemudian mereka mulai melakukan. Saya hanya ingin mengulangi kembali bahwa pemuritan itu adalah satu hal yang bagaimana terjadi satu pelipat gandaan, ya, duplikasi dulu baru terjadi banyak multiplikasi, ya, terjadi pelipat gandaan. Jadi Yesus Kristus pun banyak melakukan hal-hal terutama di luar lapangan setelah mereka sambil jalan diajar kebenaran, kemudian dicontohkan banyak kegiatan-kegiatan yang di luar bersama murid-murid di lapangan. Bagi kami setelah orang itu sudah kenal kebenaran, dia perlu melihat bahkan mengamat-amati juga kalau bisa si mentor yang lakukan sehingga dicontohkan nanti. Jadi ini satu proses transformasi dan itu Yesus lakukan. Itu yang paling penting agar supaya terjadi satu kegiatan yang ada peniruannya yang cepat, yang bisa dilihat, oh begini, dan itu sambil Tuhan juga mengajarkan kebenaran-kebenaran dan ada contoh-contoh yang dilakukan dan itu bersama murid di lapangan gitu. Nah, yang berikut Pak Haryo, yang berikut bahwa ini sebagian yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan hal yang fondasi sekali, yang dasar sekali, bahwa memang murid-murid itu perlu mengenal kebenaran dan juga mereka perlu melihat apa yang si guru lakukan gitu. Dan itu dua hal itu yang perlu sekali gitu, bahwa ada teori ataupun ada kebenaran yang juga mengubahkan dia dan lebih bertumbuh, tetapi dia juga melihat perbuatan. Nah, itu. Yang berikut, ada prinsip yang biasanya saya juga sampaikan kepada orang-orang yang bersama kami. Ada dua prinsip yang harus dipegang. Bagaimana satu kesaksian berbicara siar atau ajaran atau materi, perlu ada satu komunikasi, dikomunikasikan, ya, dalam istilah bersaksilah gitu ya. Tetapi ada juga hal yang harus diduplikasi, diteladani gitu. Nah, pasti kita semua sudah banyak dengar firman, kita juga memberikan firman, kita juga memberikan khotbah, kita juga memberikan apa saja. Nah, berikutnya ada hal-hal yang harus dia tirukan gitu. Ya, seperti kalau kita bikin kunci duplikat, kalau mobil dengan kunci yang rumit, kita sulit untuk bikin duplikat. Tapi kalau sederhana kuncinya, itu gampang untuk diduplikat. Nah, itu yang menjadi hal kedua yang sangat penting gitu, bersamaan dengan yang tadi gitu ya. Entah itu bahan yang kita komunikasikan, kita ajarkan, tapi bagaimana bisa itu di orang yang kita ajar kemudian bisa melakukan, begitu juga perbuatan harus semua yang sederhana, mudah ditiru, mudah. Kalau yang rumit pasti akan stagnasi, tidak efektif istilahnya gitu. Jadi bukan berarti saya mengatakan tidak perlu doktrin dan dihidupinya, bukan. Tetapi kalau sudah ada itu, bagaimana keseluruhan itu mudah untuk ditularkan kembali gitu. Misalnya yang saya selalu bilang, satu jadi dua, dua jadi empat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita menjangkau orang satu hari 1000, bisa. Kita belum tahu berapa orang percaya, tapi menjangkau 1000. Berapa tahun untuk ratusan juta orang. Nah, itu tentu kita bisa hitung. Tapi kalau kita memuridkan 2 atau 3 orang, dan kalau orang itu melakukan hal yang sama, itu luar biasa. Kita bisa lihat simulasinya. Pak Hari bisa lanjut, Pak. Yang berikut, slide berikut, kita bisa lihat itu tahun yang sebelah kiri. Kalau 23 terus,
kita bisa melihat ini simulasi saja bahwa tahun ke-18 itu sudah luar biasa. 17-18 tahun itu dari 2 pangkat 2 atau 3 pangkat 3 sudah demikian. Wah, nanti yang 1000 per hari ketinggalan gitu. Jadi kalau bagi saya efektif itu kalau betul terjadi pelipat gandaan. Berlipat ganda itu adalah satu hal yang membuat pemuritan itu efektif. Nah, jika kita bisa banyak bikin duplikatnya, itulah yang terjadi multiplication, pelipat gandaan gitu. Cuma ada kesulitan. Nah, lanjut Pak Haryo. Saya tadi memang kirimkan ke Pak Haryo supaya Pak Haryo bisa bagikan. Jadi pada intinya bagi saya bagaimana kita membuat duplikasi baik itu ajaran, gaya hidup, dan kemudian kita lipat gandakan. Tentu ini butuh waktu. Sesuai waktu Tuhan juga, bukan waktu kita. Nah tentu apakah itu khotbah materi mungkin belum cukup. Tetapi bagaimana materi yang sangat sederhana, mudah ditiru. Karena tadi Ibu Frida bilang mereka kalau lulus SD saja mungkin tidak. Bagaimana kita memberikan satu materi, kemudian dia hidupi, dan kemudian harus ajar lagi orang lain gitu. Nah ini satu hambatan yang berat. Dan sehingga terjadi stagnasi. Bagaimana yang sederhana? Itu penting. Nah, ada kesulitan. Lanjut Pak. Ya. Jadi ini kesulitan yang perlu kita ini. Jadi istimewanya ya harus terjadi multiplikatif gitu. Ada bergenerasi lah istilahnya gitu. Harus sederhana, mudah ditiru. Nah, kalau kita menjangkau satu-satu saja ya kita akan bikin one on one. Tapi kalau kita ingin pemuritan mentoring setelah orang itu kita bimbing dalam kebenaran, kita bawa dia ketemu seseorang. Itu yang kami bilang ya 2 on 1 atau mungkin kalau Yesus 12 on 1 gitu ya. Ketemu dengan orang bahwa sambil berjalan kemana-mana berjalan si murid seperti kaum saksi Yehova juga demikian gitu. Jadi harusnya terjadi multiplikasi itu karena mudah diduplikat gitu. Mudah diduplikat, gampang dilihat oh bisa sebenarnya gitu. Tapi kalau kita bikin rumit, nah ini dia yang sulit. Lanjut Pak Aryo. Jadi Sudah habis, ini Pak. lanjut. Oh, ada satu lagi Pak. Ada. di Tapi oke, saya. saya sedikit teruskan bahwa kalau yang kita duplikatkan itu satu metode, misalnya katakanlah satu bahan yang membutuhkan 20 hari, 30 modul, pertanyaannya orang yang lulusan tidak lulus SD, apakah bisa mengajar hal yang sama? Mungkin sari-sarinya dia tahu, tetapi apakah dia bisa mengajar mirip, paling tidak yang sederhana? Agak sulit dia merangkum, agak sulit karena kalau dia harus ikut satu kegiatan pemuritan, oh ini 15 hari, ini sampai kira-kira sekian halaman atau bab. Nah, bagaimana kita menyuruh dia juga berbuat hal yang sama? Itu pertanyaannya gitu. Nah, jadi kenapa saya mengatakan bahwa kalau bisa sesuatu yang bikin untuk diduplikasi itu harusnya sederhana, mudah ditiru, mudah dilakukan. Siapa saja bisa. Baik orang yang pendidikan rendah sekali maupun orang yang sangat tinggi pendidikannya. Begitu juga orang yang mungkin profesinya pun mungkin sangat-sangat ini sekali, minim sekali, tapi dia bisa karena mencontoh. Ya, makanya murid-murid Yesus lebih banyak di luar ruangan bersama Yesus mencontoh apa yang Yesus lakukan. Hanya sayangnya kita jarang sekali bersama-sama dengan apa yang kita sebut murid di luar sana, keluar bersama-sama. Ya maaf para pendeta jarang berjalan dengan apa yang dia anggap murid, pergi kemana-mana untuk menyontohkan, melihat dia berelasi. Katakanlah saya kalau seorang pendeta, ayo minggu depan saya pergi ke pasar, saya mau ketemu kenalan saya, Anda harus lihat saya. Saya seringkali ketemu dengan kawan-kawan dari saksi Yehova, itu saya suruh katanya, yang mana senior, mana enggak. Nah, karena yang satu itu yang senior, yang di bawah itu junior. Nanti seterusnya dia akan dilatih, dia akan menjadi seorang senior lagi, dan itu terjadi pelipat gandaan. Nah, di kita tidak ada satu program demikian. Setelah dia memahami firman, setelah dia sungguh-sungguh semangat, nah itu belum dilanjutkan dengan satu program yang untuk simulasi ataupun untuk praktek di lapangan yang real, itu jarang sekali ada. Gitu. Sehingga saya minta
sekolah-sekolah teologi ataupun gereja juga membentuk yang begini gitu, membentuk satu pola atau program yang mudah diajar, mudah diduplikatkan, kemudian dipraktekkan langsung dan dilihat. Karena Yesus lakukan itu. Kira-kira itu yang saya sampaikan Pak Hari. Ya, jadi kata kuncinya di sana ada relasi, kedekatan, sama komunikasi, Pak ya. Ya, dan Dengan bisa diduplikat Pak. Ada komunikasi, ada berita yang disampaikan, ada duplikasi, ada polanya di sana yang bisa ditiru Pak Hari. Oke, itu ya, yang ada mungkin duplikasi. saya bisa berbagi yang lain lagi. Dan duplikasinya itu nggak rumit begitu ya. Ya, Bisa itu. mungkin tentu aja ada tahapan-tahapannya juga enggak. Ya, betul. Khususnya ya ada di tingkat yang muda seperti anak SD gitu ya. Ada kalau dia udah imannya bertumbuh dia pasti meningkat sampai yang pengertian yang agak sukar dan sebagainya ya. Oke. Jadi tidak bisa asal terus-menerus diajarkan yang muda-muda begitu aja juga mungkin jemu dia akan. Salah satunya waktu Pak Ferry, saya sedikit sharing ya. Waktu Pak Ferry mengajak saya tentang DI dan memaparkan semuanya itu, saya langsung berpikir ya ini memang yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Jadi mau tidak mau saya harus ikut, saya harus bergabung. Dan waktu itu kami merintis dengan Pak Ferry bersama-sama, dimulai dari saya juga sudah pemuritan, tapi saya sendiri jujur juga belum ada konsep waktu itu. Saya banyak belajar dari beliau, dan ternyata make sense, masuk akal dan mudah dilakukan. Kenapa nggak saya lakukan? Saya lakukan mulai yang paling simpel. Saya punya beberapa murid, 2-3, saya lakukan metode-metode yang Pak Ferry sampaikan. Kemudian mulai sampai meningkat ke anak-anak SDT, sharing-sharing hingga menjadi satu komunitas, bahkan sampai saya pelayanan ke luar pulau pun saya juga sharingkan tentang DE, bahkan praktekkan juga begitu. Dan sekarang mempelajari tentang ekodiakon yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama bagi suatu komunitas, saya pikir penting ya. Bukan hanya untuk gereja tertentu, gereja kecil dalam pedesaan, tapi semua gereja semestinya melakukan cara yang seperti dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi semestinya melakukan program ini ya, seperti ekodiakon itu ya, memikirkan bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi memikirkan kesejahteraan bersama. Itu yang jauh lebih penting sehati, sepikir, begitu kira-kira Pak Ferry. Yes. Nah, kalau di sekarang ini kita bisa melakukannya semestinya lebih mudah lagi karena kita bisa melakukannya lewat sosial media ataupun lewat jejaring teman-teman kita di grup WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Semestinya itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Saya sendiri juga melakukannya awalnya Anda menyangka ya dampaknya begitu dahsyat luar biasa. Yang saya pikir komunitas grup WA itu simpel ya, cuma berbagi firman, kesaksian. Beberapa saya kirimi khotbah saya di channel YouTube. Kelihatannya simpel, tidak ada hasil 1 bulan, 2 bulan. Tapi kemudian setelah bulan ketiga kalau nggak salah, itu ada hasil yang luar biasa. Beberapa teman yang dari Jawa, Sarawak, kemudian Timor Leste, kemudian Singapura, bahkan Taiwan ada, Hong Kong ada, dan mayoritas memang seperti yang Pak Ferry perkirakan tadi ya, kita mesti harus menyesuaikan juga untuk mereka-mereka yang dari golongan tidak berpendidikan, bahkan mayoritas yang gabung grup saya itu yang dari luar negeri, khususnya Singapura, itu asisten rumah tangga. Tapi mereka ada hati untuk belajar termasuk pemuritan dan juga belajar DEPS. Jadi DEPS itu kalau di tempat kami sebagai kelas Alkitab gitulah. Jadi kita memperlengkapi mereka bukan hanya pemuritan dengan metode ini juga, tapi mereka juga belajar, diperlengkapi. Istilahnya mau belajar ya mau diperlengkapi, mau diajar. Dan mereka antusias.
Nah, apalagi waktu tatap muka yang saya lakukan dengan Pak Ferry, itu saya juga sempat putus asa Pak Ferry. Saya pikir nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya gitu. Tetapi ternyata waktu ada satu murid kami, Ayu juga dari Singapura, kemudian dia pindah asisten rumah tangga di Hong Kong, itu temannya hanya dua sesi. Puji Tuhan bertobat dan ingin melanjutkan ke STI Bali. Sekolah Saya teologi. titipkan kebetulan ada teman STI di sana untuk dibimbing sehingga semestinya sebulan ini selesai ya. Tapi karena dia mengalami kecelakaan harus tahun depan. Jadi selain dia juga ada yang lain mempunyai digerakkan oleh Roh Kudus untuk belajar sungguh-sungguh memuridkan dan bahkan menjadi hamba Tuhan. Dan itu yang di luar pikiran saya, Pak Ferry. Di luar perkiraan saya benar-benar surprise. Ada beberapa yang dari grup pemuritan kami itu seperti telepon tengah malam, itu ternyata dari pekerja lepas pantai dan dia belum pernah ke gereja selama 1 tahun dan mengucap syukur atas pelayanan. Wah, itu membuat saya semakin semangat, kayak dimotivasi. Ternyata banyak yang menerima manfaat dari pemuritan yang kita lakukan maupun kelas-kelas Alkitab yang kita lakukan dan komunitas-komunitas 1, 2, 3 sampai 5 orang untuk membuat suatu komunitas itu dampaknya luar biasa. Nah, saya berpikir begini, katakanlah kalau misalnya 1 orang seperti tadi sudah dijelaskan Pak Ferry mengenai matriks, kita anggaplah kita mempunyai grup WA gitu ya. Saya mempunyai grup WA itu sekitar 20-an. Satu grup itu 100 lebih anggotanya. Kita bisa berpikir seperti yang dijelaskan Pak Ferry tadi. Kalau anggap saja kita bikin renungan ataupun firman Tuhan ataupun ayat, 1 itu saja diterima oleh murid dan murid itu menyebarkan ke sekian orang, itu sudah menjadi berapa? Hanya dalam 1 hari. Belum lagi kalau kita menyampaikan hal-hal yang penting kepada komunitas itu. Bisa dibayangkan. Ya, itulah yang disebut berlipat ganda baik. Berlipat ganda. Jadi multiplication. Kita tidak banyak fokus itu, Pak. Meramaikan grup-grup WA yang ya mungkin kelihatannya kita hanya senam jari gitu ya, kirim-kirim ke mereka, tapi kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja buat mereka sehingga mereka digerakkan. Tapi saya punya prinsip bukan hanya online saja, baik online maupun offline, dua-duanya harusnya dikerjakan. Ya, dan betul. semestinya ini kalau kita bisa bayangkan kalau seluruh gereja memperlengkapi jemaatnya seperti ini, dan mereka semua berlipat ganda, apakah itu di pemuritan, pengajaran, atau ikut diakon, wah luar biasa multiplication-nya itu. Jadi itu saya mungkin Pak Ferry. Ya, jadi saya sedikit menyimpulkan begini Pak Haryo, bahwa apa yang Yesus lakukan, dia memberitakan kabar baik. Dia PI kemana-mana, ribuan orang, tapi ada dia didik sedikit orang, artinya ada diklat khusus. Jadi bagi saya ada satu pola yang perlu kita tiru, bahwa kita perlu berbagi kemana-mana, ke ribuan orang, tapi ada 1, 2, 3 orang yang kita lakukan pendidikan latihan khusus, diklat khusus. Jadi yang kita PI boleh meluas, tapi ada diklatnya khusus. Nah, itu yang harus dibikin Nah, itu kalau yang di komunitas kita di TEPS itu Pak ya. Ya, Pak Toga kan juga ada tadi memulai dengan mindset bagaimana citra. Nah, tentu itu yang saya bilang tadi bahwa setelah orang-orang itu bagaimana berkumpul, ada komunitas, ada apa, tentu dia perlu mendalami. Setelah dia mendalami, dia ada mendalami itu adalah satu pendidikan dan pelatihan yang khusus. Mungkin bisa saja kita seperti menjaring begitu banyak orang, ada yang memang Tuhan izinkan dengan kita. Nah, itulah yang dididik. Jadi saya melihat bahwa harus banyak kegiatan-kegiatan yang untuk penjangkauan, tetapi nanti dari situ hasilnya ada pendidikan dan latihan khusus. Nah, bisa saja setelah mereka memahami, kemudian mereka ada hobi, ada untuk bersama komunitas berusaha. Nah, itu kelanjutan yang bagaimana mereka bisa
terjun ke tengah dunia. Begitu Pak Haryo kira-kira. Jadi Simpulan. pasti Gimana Pak Toga? ya. Pak Toga gimana Pak? Ini melihat fenomena yang ada di Pak Haryo, ada di yang ini sekarang dengan Ibu Frida tadi, gimana tanggapannya lagi nih Pak Toga? Ya, tadi mungkin satu-satu ya saya coba ini. Saya sudah lakukan itu dulu, tapi akhirnya banyak yang harus saya evaluasi. Karena ukurannya, kita kan tadi pemuritan yang efektif, benar ya? Ya. Ukuran efektif itu apa? Itu. Menurut Pak Toga ya Pak? Iya, ukuran efektif itu bukan durasi waktu, karena Alkitab juga Iya, berbicara, betul. bukan durasi waktu. Efektivitas itu betul-betul orang itu menjadi seperti kita. Betul, itu. Gitu. Nah, kita sendiri belajar kepada Yesus, ya makanya saya selalu tekankan, di dalam pemuritan kita itu tidak ada guru. Guru kita cuma satu, Yesus. Yesus, Guru Agung. Jadi saya tarik mereka untuk selalu melihat kepada Kristus. Nah, seringkali kan kita menggantikan, sehingga tadi benar, akhirnya ketika pemimpinnya atau mentornya kurang sedikit saja, atau ada sesuatu yang kurang atau apa, itu menjadi alasan untuk tidak bertumbuh. Ya. Ya kan, karena setiap kali saya bisa soroti kekurangan orang, kelemahan orang, maka saya sedikit lebih baik begitu loh. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain. Ini problem kita di dalam hidup ini selalu seperti itu. Kalau saya bisa soroti kejelekannya Pak Haryo, maka walaupun saya jelek, karena ada yang lebih jelek dari saya cukup baik. Kita nggak boleh kayak gitu loh. Jadi kita harus melihatnya kepada Kristus. Tapi di dalam melihat kepada Kristus, kita sebenarnya co-journer, kita berjalan bersama. Ya. Kita selalu menempatkan diri sebagai teman yang berjalan bersama mereka di dalam jatuh bangunnya mereka. Nah, ada yang akhirnya saya ajak untuk, oke, kamu renungkan dulu deh. Misalnya, karena tidak saya selalu katakan bahwa pemuritan kita ini bukan buat saya, bukan buat kamu, tetapi kita sadar kita itu wakil Tuhan di tengah-tengah dunia. Jadi buat dunia ini, buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan berhenti di kita. Apapun yang kamu dapat di sini, kamu belajar untuk memuridkan yang lain. Tetapi kalau dia selalu hanya tentang dia, saya ajak dia, udah, kamu coba ini, renungkan dulu. Gitu. Ya, renungkan dulu, saya bilang. Bukan justru saya masukin ke kelas eksklusif begitu. Lalu kemudian saya kasih intensif. Enggak, saya suruh keluar. Di luar kamu nggak akan bisa hidup sendiri. No man is an island. Kita lahir saja lewat keluarga. Dan oeknya kita itu bikin orang tersenyum. Artinya kita bagian dari orang lain. Nah, kalau di dalam hidup kita nggak pernah berpikir kehadiran kita harus menjadi kehadiran berkat Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, kehadiran menjadi cerminan hadirat Allah di orang-orang sekitar kita, berarti pemuritan kita belum efektif. Kalau goalnya belum ke sana. Jadi saya nggak bicara karena dulu seperti itu juga. Ini kayak MLM begitu ya, kita multi level apa segala macam. Akhirnya benar ketika contoh ke Pak Haryo kasih. Jadi cuma kita ngirim ini aja, ngirim firman saja. Multiplikasi WA. Ya, itu yang betul. saya temukan di dalam perjalanan selama ini. Akhirnya saya pikir kita nggak boleh begitu. Ya, itu tidak efektif. Tidak efektif justru. Iya. Kita basic. Nah, di dalam arti itu menyiarkan firman. Ya, oke. Efisien, tapi tidak efektif, Pak. Ya, benar. Karena nggak menghasilkan murid Kristus. Betul. Jadi efisien memang caranya, tetapi tidak efektif untuk jadi murid. Nah, itu. Salah satu yang harus kita ingat adalah sebenarnya di dalam pertumbuhan, baik itu iman maupun pemuritan, yang memberikan pertumbuhan itu Roh Kudus ya. Dalam artian tidak ada suatu metode yang benar-benar jos gitu ya, benar-benar prima, yang efektif benar-benar. Tapi kita bisa melakukan banyak cara yang sebisa mungkin kita lakukan untuk ke arah mereka makin mendekati karakter Kristus, makin juga mengerjakan pemuritan, mengerjakan amanat agung. Tetapi balik lagi jangan sampai tujuannya
orientasinya diri sendiri. Semua mesti di dalam kemuliaan Tuhan. Kita mesti orientasinya memuliakan Tuhan. Nah, seperti yang dilakukan dalam kelas online maupun offline yang saya lakukan, itu mereka memang diarahkan untuk fondasi-fondasi iman Kristen, sehingga mereka melakukan DE ataupun pemuritan. Mereka tidak asal melakukan begitu saja, tapi mereka mempunyai rambu-rambu pengertian yang secara dasar-dasar iman Kristen bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal memuridkan dengan pengertian yang kacau balau, tidak. Mereka dikuatkan itu seiring dengan jalan, dikuatkan di dalam komunitas mereka. Jadi mereka ikut kelas-kelas juga, tapi juga kita bimbing, kita mentoring bersamaan. Jadi keduanya berjalan gitu Pak Ferry. Ya, jadi saya sepakat dengan Bang Toga. Saya sepakat Bang Toga dengan Pak Haryo juga. Cuma begini, bukan cuma. Saya lebih menekankan begini. Ketika setelah orang itu berbagi firman, berbagi apa saja dalam komunitas dia, dalam pemuritan itu, penekanannya pada transformasi. Nah, itu. Nah, setelah transformasi, apa next-nya? Itu yang saya ingin banyak tekankan gitu, Pak. Harus ada transformasi. Apapun metode, apapun apakah si mentor itu mampu mentransform apa yang ada pada dia sebagai wakil Tuhan tadi, citra Tuhan kepada orang yang bimbing. Sehingga mereka melihat Tuhan atau Kristus di dalam itu. Nah, transformasi itu adalah salah satu yang tekanan yang sangat kuat untuk berelasi antara si mentor dengan mentee terus menerus di dalam apa yang saya mau soroti, bahwa tidak banyak orang melakukan relasional transformasional itu. Hanya lebih banyak duduk membagi materi, tetapi ada hal-hal tertentu yang harusnya dia transform ke situ. Nah, itu yang tidak Pak Toga bagi saya. Tapi saya melihat kita ada kesepakatan di sana. Hanya saya ingin melengkapi kalau orang itu sudah memiliki satu pola ataupun pengajaran. Nah, ini jangan cuma hanya teori saja, itu maksud saya. Ya. Teori, ini tolong belajar doa. Ini formasi spiritualnya. Tetapi dia kebutuhan mungkin si anggota dia mampu tapi tidak dicukupi. Itu masalah. Kecuali benar-benar si mentor itu tidak mampu juga. Tetapi kalau dia mampu, ya kemudian dia cuma berikan firman saja, bagaimana contoh, tapi dia tidak berbagi apa yang ada pada dia seperti Yesus berbagi ke murid, itu juga yang masalah. Nah, setelah kalau sudah ada transformasi, next-nya itu harus berlipat ganda, itu maksud saya. Nah, itu baru yang saya bilang terjadi satu efektif dulu pelajarannya tadi, kemudian efisiensi dia adalah terjadi 1 jadi 2 itu sebenarnya efisiensi. Tetapi efektifnya ini yang harus ada. Bagaimana dia memahami sebuah kebenaran, dia melihat contohnya ada pada si mentor, dan bukan hanya teori yang disampaikan, tetapi ada perbuatan, berbagi hidup di segala aspek. Itu dia menjadi satu mentor yang sejati meniru Yesus. Itu dia kira-kira. Setuju Pak. Tadi saya highlight berbagi hidup di dalam segala aspek. Betul. Tadi saya coba address tadi pertanyaan Ibu kegelisahan Ibu Frida ya. Jadi artinya begini, saya coba sederhanakan contoh satu ya. Ketika kami menampung orang ya menjadi, atau ketika ada yang menjadi bagian di dalam pemuritan kami, biasanya itu mudah sekali untuk bilang terima kasih kepada kita pun kan budaya berterima kasih, benar ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya selalu bilang jangan bilang terima kasih kepada saya, dan tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya tidak berharap kamu membalas ini kepada kamu. Lakukan kepada yang lain. Makin kecil Pak Toga suaranya, agak dekat mungkin. Saya katakan begini, kamu tidak perlu, saya nggak pakai Anda sih. Kamu tidak perlu membalaskan ini kepada kami atau berterima kasih kepada kami. Lakukan kepada yang lain. Mantap. Itu message yang sangat powerful, Pak. Karena itu yang Yesus lakukan. Nah, itu sebenarnya di dalam semua aspek. Jadi, karena bayangkan
dia nginap di tempat saya waktu COVID, saya perlakukan udah kayak bayi, betul-betul diurusin Itu dia. semua. Kita ciptakan lapangan kerja buat dia, namanya dia dari Yes. penjara kan, ditolak keluarga dan segala macam. Kita buatkan catering, kita buatkan ini segala macam, kita latih segala macam. Tapi pada akhirnya bukannya dia membalaskan kepada kita dan kita tidak berharap itu, Ya. dia membawa lari motor. Tetapi Mantap paling juga. tidak, mantap juga. Tapi paling tidak, mindset itu udah dia lihat dari kita. Ya. Saya sih berdoa. Saya lihat terakhir dia posisi ada di Surabaya karena dia vaksin pertama kan daftar pakai saya punya nomor, dan vaksin kedua ternyata dia di Surabaya vaksinnya di Rumah Sakit Erlangga. Saya berdoa kiranya di sana dia Tuhan ubahkan. Saya percaya, saya setuju dengan Pak Haryo yang mengubahkan orang itu Roh Kudus. Ya. Ya. Saya rindu dia bisa paling enggak dia mendapatkan impresi iman yang kuat dari model pemuritan kita ini supaya dia lakukan di sana. Kalau dia memang sudah Tuhan izinkan bertemu dengan orang yang tepat, dia diubahkan. Mungkin kami bukan orang yang tepat. Tetapi saya rindu yang kemanapun, artinya begini, anggota pemuritan kami, ya baik yang udah nggak ada bersama-sama kami, ataupun yang masih bersama dengan kami, itu saya tekankan selalu punya mindset ini. Apapun yang kamu lakukan, selalu ingat Tuhan sudah melakukan segalanya bagimu, engkau tinggal meneruskan kepada orang lain. Gitu. Nah, jadi kebaikan kita, ya ketika kita memfasilitasi, ketika kita membentuk mindset, ketika kita membuka hatinya supaya dia melihat orang penuh kasih, ada kepekaan dan lain sebagainya. Tapi itu selalu kami tekankan untuk diteruskan. Ya, tapi kalaupun terjadi sedemikian, nah itu dia. Ya sudah lah kan, itu beautiful risk ya Pak. Ya, ya, jadi saya juga mengatakan begini, di antara 12 ada satu, Tuhan pun ada tahu ada kegagalan. Jadi saya banyak bilang ke orang begini, ini kita dimakan dalam tanda kutip ya. Saya bilang anggap itu nyumbang. Memang nyumbang. Kalau ada 12 orang, ada mungkin 1, 2, 3 yang memang demikian, dan itu diizinkan terjadi untuk melatih kita juga. Apakah kita masih terus di situ, komit di situ? Ibu Frida dari ya? Atau kita kapok, berhenti. Nah, Ibu Frida pun waktu pertama dengan kami grup dari NTT ini, saya tidak mengenal mereka, tapi saya bilang buatlah komunitas, dan Anda yang bergumul di komunitas Anda. Dan memang kami bisa mensupport seberapa yang kami sanggup, tetapi Anda sendiri yang akan dipakai Tuhan untuk murid-memuridkan, saling menanggung, sehati, sepikir, sepenanggungan di sana, dan itulah yang di sana yang akan. Ingat Pak, kita ini bukan ke center class. Nah, jadi memang hal-hal demikian. Saya di grup yang satu WA dengan Pak Haryo, ada seorang ingin ditopang ekonominya. Kami transfer langsung ke orangnya karena dia sangat membutuhkan gitu. Tidak bikin komunitas. Dan sampai sekarang dia hilang lenyap Pak Toga. Dan saya lihat fotonya sudah berubah. Jadi dulu tidak memakai ciri-ciri keimanan sesuatu keyakinan. Sekarang dia sudah mungkin berpindah lagi gitu. Jadi mungkin masuk di grup Pak Haryo itu dia tidak memakai. Meskipun Pak, paling tidak dia sudah ngicipi Injil Pak. Tapi paling tidak dia sudah mencicipi apa itu berita dan apa yang kita topang ke dia. Sudah ngicipi kabar baik. Tuhan sudah berikan dia firman dan Tuhan berikan juga berkat. Dia hilang juga, no problem. Dan Yesus saja di antara 12 itu satu. Ya itu. Jadi kita bagaimana? Seperti itu ya. Kalau kita katakanlah dibohongi ataupun dimakan atau apalah, bersyukur Allah itu baik. Gitu. Mungkin ada yang lain mau tambahkan. Ada saya lihat Pak Yosua, ada Bang Henry atau apa saja silakan. Ya, Pak walaupun Pak Hari the host nih. Ada yang lain mungkin mau menambahkan. Waktu mau membina orang tapi ternyata ada sedikit kerikil-kerikil yang membuat dia kesel, mangkel. Monggo, Pak Aryo, ada siapa yang bisa? Ya, kita masuk dalam sharing, mungkin yang lainnya rekan-rekan bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, silakan. Saya persilakan Pak Ramanto mungkin ada yang mau sampaikan kepada kita mungkin. Pak Ayub lagi serius di Belitung nih. lagi. Silakan Pak Ayub. Silakan Pak Ayub, silakan. Kalau Pak dari Belitung bagaimana Pak?
Ya, saya masih belajar, Pak. Jangan begitu. Belajar, Pak. Pak Pendeta juga dari Belitung. Saya coba melihatnya dari satu sisi aja, Pak ya. Pemuridan ini kita harus bisa mempercayakan kepada seseorang mungkin ya. Jadi kadang-kadang saya mencoba melihat beberapa kegagalan yang saya coba bangun gitu. Itu saya yang ingin melakukan semuanya gitu ya. Itu dia, Pak. Jadi saya lakukan semuanya. Saya tidak mempercayakan kepada murid yang saya harus lihat, saya harus latih, dan saya percayakan dia untuk lakukan itu, gitu ya. Nah, beberapa waktu ini saya mencoba melakukan pola itu sekarang, gitu ya. Saya mencoba melihat dari itu yang metode yang Tuhan Yesus berikan sebenarnya sih bagi kita, gitu ya. Jadi kenapa dia memilih 12 kok dia tidak memilih 100 orang kan, gitu ya? Dia coba latih sedemikian rupa, sama seperti misalnya Paulus, kenapa dia memilih Timotius kan, gitu ya? Jadi dia mantapkan dan dia percayakan itu. Ya kalau kita semuanya kita akan lakukan dan kita semuanya istilahnya muridkan semuanya, maka pasti banyak yang akan terbengkalai. Saya sih lihatnya gitu. Saya coba ini beberapa waktu ini saya coba lakukan itu bersama Pak Hermanto ini. Saya pikir saya tidak bisa lakukan semuanya. Jadi saya mencoba membentuk beberapa orang dan saya percayakan itu kepada mereka. Ya semoga ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang saya bilang saya tadi, melihat Pak. Pola seperti ini mungkin yang memang perlu kita lakukan. Kalau saya harus lakukan 100 orang, itu dia. Pasti banyak gagalnya kita di situ. Karena kita tidak bisa mengontrol semuanya mungkin. Betul, Pak. Ya mungkin itu Pak, kalau saya sih lihat. Saya kan tadi sudah bilang, kita perlu memberitakan ke ratusan orang mungkin. Tapi ada sedikit orang yang kita bilang, kita harus fokus ke 1, 2, 3 orang mungkin atau 4 orang. Kalau kita sudah lakukan 15, ya kita lebih dari Yesus gitu. Ya. Betul nggak? 12 itu katanya, nggak tahu Bang Toga tahu itu. Apakah 12 itu memang batas tertinggi seorang murid bisa transform gitu ya? Apa seorang guru mentransformasi hidupnya? Makanya Yesus kenapa tidak 100? 12 itu. Nah kita jangan coba-coba melangkahi seperti apa lebih daripada Yesus, guru yang agung gitu kan? Kita mungkin nggak kuat satu anak kandung saja, 2 anak kandung kita sulit ngurus. Bagaimana ngurus anak orang begitu banyak, Pak? Itu pertanyaannya. Ya, seringkali yang kita lupakan adalah kita mempunyai keterbatasan. We have limitation nih. Seberapa banyak yang kita lakukan, kalau kita lupa keterbatasan kita sendiri nanti malah kacau balau, Pak. Ya, makanya saya ingin tanya ke Bang Toga, mungkin bisa berbagi sedikit. Apakah memang batas karena Yesus itu 12, ada bahwa tidak boleh melebihi tuannya atau gurunya? Gimana ini ayat ini, Pak? Yesus kan karena memang waktunya juga terbatas. Ya. Tapi ya saya percaya itu juga teladan bagi kita. Maaf Pak, suaranya kecil. Teladannya agak dekat mungkin. Oh, ya. Apa ya? Kalau begini jelas? Ya, jelas. Oke. Ya, jadi mungkin memang dari Yesus sendiri tidak ada yang membatasi dia begitu, tapi dia yang membatasi mungkin supaya jadi contoh buat kita. Jangan serakah ya. Semua harus ke kita. Semua harus ke kita. Semua harus ke kita. Seperti saya dari pagi sampai sore. Jadi semua harus ke kita. Jadi tidak dibagi-bagi. Saya selalu membawanya itu ke Yesus. Gitu. Karena kita itu seringkali salah di dalam banyak hal, termasuk kayak tadi kan melebihi gurunya. Tapi kalau gurunya udah mengatur begitu ya udah lihat gurunya itu loh. Seperti dunia silat ya. Iya. Harus ada disisakan. Jurus pamungkasnya apa gitu. Oke, yang lainnya mungkin Pak Hermanto mau berbagi dengan kita. Pak Yos atau Pak siapa? Pak Yos ini, coba Pak Yos. Gimana cuma diam Pak Yos? Di mana di Pak Ketua kita hadir nih? Ya Pak, cek. Ya, silakan Pak. Saya kalau nggak bicara dipikir nanti saya penyusup Pak. Baik, jadi begini Pak. Jadi kalau ngomongin pemuritan itu rasanya itu jadi pendengar pun nggak pantas. Karena saya itu mengambil posisi itu memang posisinya itu hanya pengamat dan intelijen. Jadi begini Pak, jadi setelah
saya menyadari pelayanan saya sejak tahun berapa? 2002 ternyata saya ini kok malah ditaruh di jalanan. Dan di jalanan ini nomor satu, sebelum ada jejak digital ini kan harus pola komunikasi dalam artian motif komunikasi kan harus teruji, Pak. Saya mohon maaf, Pak, saya nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa ini. Saya baru datang tadi naik bis umum, terus nyampe kantor untuk ikut ini saya ngikut. Jadi begini, jadi saya ini belajar tentang Islam sampai hari ini. Tetapi motivasi saya bukan saya untuk cari kelemahannya, tapi supaya bisa memahami saudara-saudara saya. Apalagi dengan adanya jejak digital saya hari ini, saya sangat berhati-hati karena Tuhan tempatkan dalam pelayanan bentuk lain. Yes. Saya eksperimen sekitar 10 tahun, dan orang-orang tengah, saya lihat ini Bang Henry Samos ini mencoba untuk masuk ke wilayah tengah. Ini tetap kita nggak bisa ada stigma kanan. Nah, kesimpulan akhirnya ketika saya ngomong sebuah strategi misi di sana, saya ngomong yang pertama itu adalah sebuah satu kesatuan gerakan militer. Ini nggak pernah jalan. Jadi misalnya kawan-kawan yang bergerak di misi, ini pertanyaannya pernah tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi lapangan. Ketika saya sorot di mata kuliah di teologi, termasuk misi, pertanyaannya berapa persen mata kuliah komunikasi. Yang kedua, mata kuliah sosiologi itu hanya sekedar label atau untuk pendalaman. Padahal di dalamnya ada yang namanya analisis sosial. Yeah. Analisis sosial. Ketika kita ngomong pertarungan agama ini kan tidak ada, semua agama adalah agama misi, agama dakwah. Dan itu selalu berhimpitan dengan bidang-bidang lain yang lebih mempengaruhi, terutama politik internasional, belum lagi luka-luka sejarah dan lain-lain. Nah, sehingga memang saya kira gerakan misi ini harus menjadi sebuah gerakan bersama dengan pembagian peran yang pas. Jangan sampai kita ini terjebak untuk memartirkan diri, kan begitu? Jangan terjebak untuk memartirkan diri. Sehingga buat saya misi termasuk pemuridan itu adalah investasi jangka panjang dan tingkat kegagalannya secara manusia 95%. Coba lihat di Matius 28 itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi misionaris setengah mati loh. Belajar bahasa macam-macam ya kan. Kayak Bunda Teresa dan lain-lain. Lalu baru baptiskan, baru suruh ngajari lagi. Bayangin. Dan langkahnya Pak Toga ini luar biasa. Kalau sudah kehilangan motor ya itu tandanya sudah menjalani misi yang sebenarnya. Tapi jadi buat saya pemuritan ini sangat luar biasa dan ini proyek rawan gagal. Tetapi yakinlah, saya sepakat tadi yang Pak Aryo sampaikan. Ini adalah karya Roh Kudus. Cuman kita mungkin yang harus melakukan proses evaluasi bagaimana kita berbagi peran. Contohnya misalnya Pak Ferry ini. Pak Ferry terlalu masuk ke dalam, ini juga nggak bisa. Betul nggak Pak Ferry? Betul. Pak Ferry ini hanya pembuka jalan. Nah, Pak Ferry, misalnya saya di dunia penyiaran, saya nggak akan ngomong yang sampai dalam. Karena kalau saya diskusi agama, rata-rata itu dengan mahasiswa doktoral, dokter dari dosen IAIN. Kami pada posisi di tengah, kan begitu. Nah, lalu apa manfaatnya sebetulnya kayak kami dengan penugasan khusus ini bisa diambil untuk pemetaan lapangan, nanti dikaji ulang sampai pada titik detail ke bawah. Saya melihat beberapa kegagalan kita, kegagalan menangkap pesan di lapangan. Nah itu yang saya lihat di situ sih Pak. Jadi kalau pemuritan ini saya memang nggak berani ngomong karena saya nggak berani, belum bisa melakukan karena ini ada konflik peran dan lain-lain. Dan yang kedua saya lihat cukup penting. Kalau bicara mengenai Roh Kudus tadi Pak Aryo, sekarang di era perkembangan teknologi informasi, saya kira orang untuk mengenal Kristus kan tidak sulit. Jadi bagi saya ini adalah anugerah di mana Tuhan mengkaruniakan sumber daya teknologi yang sangat efisien kalau kita ngomong efisiensi. Sehingga sekarang pertanyaan saya begini, apakah pola-pola misi dan pola-pola misi dan pola-pola pemuritan kita sudah mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi? Saya kira dilakukan Pak Aryo ini kan sudah luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah memang
pihak-pihak yang memahami psikologi komunikasi virtual. Jadi ilmunya nambah lagi nih, psikologi komunikasi tambah virtual. Juga ini Pak Toga yang suka tentang algoritma dan lain-lain. Nah, kenapa kok ahli-ahli ini nggak dikumpulin? Kita ngomongin bersama, kita ngomongin formulasi. Mungkin mereka nggak bisa terjun langsung. Dan saya lihat, mohon maaf, hari ini pun semua genit dengan kalau bahasa umumnya panggung, kalau hari ini bahasa saya mimbarnya masing-masing. Semuanya ikut berkhotbah, semuanya terjun ke musik, tapi nggak ada jejaring di sana. Sebetulnya cukup misalnya Pak Aryo punya program, misalnya Pak Ayu punya program, ayo yang lain dukung aja, Pak Toga punya program, ayo kita dukung gitu loh. Dan kolaborasi semua. Kolaborasi semua dengan kebutuhan yang ada dan lain-lain. Itu Jadi kan yang misalnya, kami ajak, Pak. ya, jadi kalau menurut saya begitu sih Pak. Bagi saya yang pertama, ini proyek Tuhan, jadi nggak mungkin gagal. Cuman ya Tuhan kasih porsi seberapa gitu loh. Ya. Cuman yang saya takutkan kalau kita semua nggak bertobat dengan cara masing-masing, takutnya nanti malah Tuhan pakai cara yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Saya ini nanti direkam nggak Pak? Ada direkam. Nah, tolong yang ini jangan dimasukkan. Karena banyak sekali sebetulnya dalam posisi saya di MPID, di lembaga inilah, pokoknya tolong yang ini diputus ya. Ini Tuhan banyak pakai saya dan saya menemukan banyak sekali mujizat sebenarnya. Bahwa ada orang ngomong Madura ini sesuatu yang sulit. Tapi Tuhan pakai cara yang luar biasa. Ada satu radio itu dibeli oleh radio gereja. Dan sampai hari ini saya sangat jaga betul. Ketika periode kemarin saya betul-betul ada beberapa izin itu akhirnya lolos. Dan hari ini ketika kami dengan formasi baru dan posisi saya sebagai ketua secara pride memang bagus lah ini sarana kesaksian. Tetapi dengan posisi sebagai ketua hari ini saya tidak bebas lagi. Sehingga saya sampaikan pada orang tersebut hati-hati, tetap taati aturan. Jadi Bapak Ibu adalah cara-cara Tuhan yang luar biasa hari ini. Tuhan gunakan jejaring, gunakan teknologi yang kita nggak pernah pikirkan. Saya takut kalau kita ini tidak menyatukan diri, Tuhan pakai cara yang kita sendiri terkaget-kaget nanti. Saya pun kaget ketika saya tahu semua seolah-olah kebetulan. Waktu itu biasanya saya ngantornya Rebo Surabaya, tiba-tiba Selasa saya datang, langsung diajak ke Madura, di situ banyak proses. Dan Tuhan nyatakan itu, dan buat saya itu sebuah kemustahilan. Dan orang nggak pernah mikir, Pak, urusan begitu nggak pernah mikir. Dan ini menjadi sebuah rahasia besar. Dan heran saya, Madura yang selama ini didoakan dengan luar biasa, seolah-olah, waduh, soalnya pokoknya sudah orang semua ngomongin Madura, sama kayak Aceh. Tapi ternyata Tuhan pakai cara lain yang berbeda. Kita nggak pernah pikirkan. Ya. Sehingga saya sampaikan pada orang itu, Pak, jangan dimatiin. Kok saya melihat ini ada cara lain Tuhan. Ketika semua orang bergegap gempita untuk ngomongin pulau itu, kok ternyata Tuhan percayakan Bapak. Jangan dimatikan, Pak. Tetap aja pakai 2 gelombang. Nah itu. Jadi kalau saya begitu, Pak Ferry. Jadi semua bisa dilakukan dan pasti ini tidak akan pernah gagal proyek ini. Demikian, Pak. Oke, Pak Haryo. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Yas. Nambahin, Pak. Jadi kesimpulannya saatnya kita... Ini Pak Toga lagi tambahin. Ada tambahan dari Pak Toga. Gimana Pak Toga? Nanggapin sedikit dengan yang tadi Pak Yos bilang. Jadi memang inilah yang kalau karena saya selama ini udah lakukan itu, akhirnya saya mengevaluasi ulang, Pak. Saya mengevaluasi ulang banyak hal, ya, praktek-praktek misi yang dilakukan oleh kekristenan kita ini. Ya, jadi saya sebenarnya mengkategorikan pemuritan itu bukan misi. Itu 2 hal yang terpisah. Itu pemuritan itu sudah sejak kejadian. Sejak halaman pertama kedua Alkitab. Saya masuknya di sana. Yesus datang itu, dia bilang bahwa kerajaan Allah sudah datang. Bukan kingdom of church, bukan Kristendom.
tapi kingdom of God. Ah. Di Kejadian, kingdom of God dunia ini. Nah, Allah mengklaim lagi kerajaannya. Dengan gambar dan rupanya itu datang, lalu dia menduplikasi. Goalnya di sana. Ya. Jadi Yesus, kenapa sih Yesus nggak begitu lahir seperti Yusuf, seperti apa Ishak saja, langsung disembelih? Untungnya nggak disembelih ya. Kan sudah ada model covenant seperti itu. Kenapa dia harus hidup begitu lama baru dia naik ke kayu salib? Nah, ini poin sentral dari pemuritan kami ya. Jadi sebenarnya Yesus hidup segitu lama untuk kasih tahu, begini loh kamu hidup kalau seandainya dulu tidak jatuh dalam dosa. Tapi aku tahu masalah terbesarmu adalah dosa, aku tebus di kayu salib. Nah, sekarang ke depannya hiduplah sebagai citra Allah. Karena dulu kamu nggak sanggup lakukan itu, aku sudah mampukan. Jadi kita hidup dalam konteks kerajaan sorga, kita citra Allah ini. Di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Ya, jadi saya nggak bicara, maksudnya di dalam mindset kami itu, ini walaupun ada Pak Ferry, kita ada 16 orang, kita semua ini murid Kristus. Ya. Dan kita semua menduplikasi diri di dalam ini apa konteks yang Tuhan percayakan kita masing-masing, seperti Pak Yos tadi dengan konteksnya begitu. Ya. Nah, lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang lain itu? Value hidupnya. Jadi sebenarnya pemuritan itu bicara value, Pak. Ya. Bicara value. Jadi value hidup Kristus itu apa? Kasih. Makanya kan kita diserang agama kita nggak membalas. Loh, karena nggak ada value itu diajarkan. Kalau di sana disentil dikit langsung gebuk kan begitu kan? Kita nggak punya value itu, makanya kita punya value-nya kasih. Makanya kita kasih. Mengampuni, berbagi, membuat kehidupan lebih baik. Jadi membuat orang itu tahu dia adalah warga kerajaan sorga. Ya. Gitu loh. Kerajaan sorga dalam makna yang ada di dalam Injil itu ya. Jadi kita akhirnya hidup betul-betul sebagai hadirat Allah di tengah-tengah dunia ini. Pak Yos dengan KPI-nya, Pak Ferry dengan kodiakonnya, Pak Herman dengan tugasnya di pemerintahan, Pak Haryo dengan tugasnya yang lain. Nah, tadinya kita nggak sanggup lakukan itu. Kita hidup hanya buat diri kita sendiri. Karena kita udah jatuh dalam dosa. Tapi Kristus sudah tebus kita. Sehingga kita bisa dikembalikan menjadi citra Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau memang semua itu hanya bicara tentang sorga, ya, jalan keselamatan gitu ya, Injil, apa maksudnya penginjilan supaya orang percaya masuk sorga. Permisi tanya, kenapa waktu Bapak, saya, dan teman-teman sudah percaya, itu nggak langsung aja diangkat ke sorga. Nanti jatuh lagi loh. Dan Bapak mau nggak diangkat sekarang? Mati sekarang? Nggak mau juga kan? Itu kembali kepada Tuhan kan? Nah, masalahnya hidup kita ini yang masih ada ini buat apa? Orang seringkali tidak bicarakan itu di dalam pemuritan. Hidup kita ini, hidup sebagai citra Allah. Yang dulu kita gagal, sekarang udah bisa nih. Karena Kristus sudah tebus. Di dalam seluruh profesi kita, value Kristen itu yang harus, maksudnya value Kristus itu. Ya. Saya nggak bilang Kristen dalam Ya, arti ya. agama. Karena Tapi kita selalu bicara tentang jalan keselamatan lah, inilah itu. Waktu kita habis menginjili, kita hidupnya juga rusak lagi. Nggak mencerminkan kita adalah murid Kristus. Ya sama aja begitu kan. Nah, Ya. ini yang saya pikir kita perlu evaluasi banyak. Tapi sorry ya, ini perspektif Ya. yang setelah begitu lama, setelah begitu panjang perjalanan, saya akhirnya mengevaluasi menjadi seperti ini, bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, dia sebagai gambar yang sulung itu, ya, bagian yang gambar Khalik yang kemudian akhirnya itu kita diciptakan menurut gambarnya dia, ya. Itu dia datang ke dalam dunia. Karena kemarin lewat Nabi, kita tetap belangsatan juga. Lewat firman belangsatan juga. Dia datang sendiri berinkarnasi. Begini loh hidupnya citra Allah. Kamu nggak bisa ya, aku tahu problem terbesar dosa kan. Aku selesaikan di kayu salib. Nah, setelah ini kamu harus hidup sebagai citra Allah. Ya. Nah, sekarang Pak Ferry udah ini kegelisahannya betul-betul mau menduplikasi diri ini, Pak Haryo, Pak Yos, di dalam Ya. konteks masing-masing dan panggilan yang Tuhan Betul. berikan.
Tetapi jangan lupa value hidup kita di dalam semua itu bukan value kita, bukan value orang loh, tapi value Kristus, value kerajaan surga. Gitu Itu loh. yang tadi saya bilang, saya memang sepakat Pak Toga, Bang Toga, bahwa PI misi yang dianggap misi lah dengan pemuritan memang tidak bisa kita bilang itu sama gitu. Bagi saya katakanlah ada seorang yang guyon bahwa PI atau misi itu seperti sungai kecil, tetapi yang sungai lebih besar itu adalah pemuritan. Ada yang bilang begini lagi, tanpa pemuritan misi itu cuma wisata. Ya, betul. Ada yang ngomong begitu, cuma dharma wisata. Pemuritan sungguh-sungguh berat sebenarnya, sampai harus bisa kehilangan motor atau mobil atau mungkin nyawa gitu. Masih sangat kecil Pak. Iya, Memberitakan bagi saya tidak begitu sulit, tapi memuridkan itu sungguh harus berkorban. Yang tadi itu ada value-nya. Gitu. Kira-kira itu yang saya tambahkan Pak Toga. Iya. Gimana Pak Haryo? Waktunya nih. Iya, Sudah tinggal 5 waktunya menit. kayaknya sudah mau habis, Pak. Mungkin sebagai konklusi aja ke kesimpulan kita bahwa saatnya lah sekarang kita ini dengan masing-masing metode kita yang sudah kita jalankan, kita berkolaborasi, bersinergi, saling menguatkan, saling mendukung, saling support, dan mungkin ini jadi awal komunitas kita bersama, Pak. Bisa dijadikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, menjadi suatu komunitas, mungkin ada bidang-bidang lain yang bisa kita kerjakan bersama. Ya, betul, kita Pak. lakukan bersama untuk saling memperlengkapi lah. Yang satu mempunyai kekuatan yang lainnya saling menguatkan kelemahan-kelemahan yang lain, anggota yang lainnya juga. Nah, intinya seperti itu. Ada relasi, ada komunikasi yang bagus. Saya pikir kalau kita punya spirit Yesus makin ditinggikan, biarlah kita kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa, makin kecil nggak apa-apa. Jadi spiritnya tetap harus value-nya itu kasih yang kita utamakan supaya Kristus ditinggikan, itu saja. Ya, ada tambahan lagi mungkin? Sudah cukup, Pak Haryo. Cukup ya. Baik, kalau gitu kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pak Toga minta tolong untuk pimpin kita di dalam doa sebagai penutup. Silakan. Thank you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang telah memberikan Kristus Yesus kepada kami, sehingga kami tahu apa artinya hidup sebagai wakil Allah. Kami tahu apa artinya hidup untuk tujuan Tuhan. Kami tahu apa artinya hidup dengan satu agenda besar pemuritan. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang sudah menggelisahkan hati kami masing-masing, menggerakkan kami sehingga kami ada dalam forum ini. Engkau juga yang menolong kami untuk mengerti kenapa kami hidup. Dan di dalam seluruh panggilan yang Engkau percayakan, kami bisa sungguh-sungguh menjalankan value yang sudah Kristus ajarkan. Sehingga kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah dunia ini, orang-orang diberkati dengan setiap kehadiran kami. Ini bukan bicara masalah kekristenan, ini bukan bicara tentang gereja, tetapi ini bicara tentang kerajaan Allah, di mana Tuhan menempatkan kami menjadi wakil-Mu untuk menunjukkan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau sungguh-sungguh penguasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Karena itu tolong kami agar kami bisa hidup di dalam value yang Tuhan sudah contohkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap panggilan-Mu, terima kasih untuk pembicaraan sore ini. Engkau memberkati kami dengan seluruh kegiatan, metode, dan apapun, sehingga di dalam semuanya kami sungguh-sungguh tahu tugas kami di dunia ini menduplikasi Kristus yang sudah datang bagi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Toga. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, siap. Yo, sorry kamera saya bermasalah. Iya. Perlu diganti mungkin itu, Pak. Hah? Ini baru nongol ini. Baru nongol. Lah iya. Baru nongol Pak Henry ini. Ayo gimana ini kolaborasinya ini? Bang Henry ini baru datang. Iya. Recordingnya udah boleh di ini. Saya off dulu, Pak. Ya, Pak. Saya off Yuk. dulu, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Sampai ketemu semua. Bang Henry, Ya. kapan Pak? Sampai Silakan. ketemu. Tuhan berkati.
Yang berkati.